Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Kita bertemu lagi dalam acara sarapan firman, menu sehat buat jiwa kita yang membuat hidup benar-benar hidup. Tema besarnya kali ini adalah tentang hubungan. Saya ajak kita baca 2 Korintus 5 ayat 19. 2 Korintus 5 ayat 19, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Bapak, Ibu, Saudara semua, hubungan adalah suatu tema yang sangat besar di dalam hidup kita. Yang saya pernah dengar, statistik katanya mengatakan masalah dalam hidup itu ada 3 secara golongan besarnya. Masalah uang atau ekonomi, masalah kesehatan, sama masalah hubungan. Dan ini 3 biasanya sangat saling mempengaruhi, dan hubungan tuh selalu kena gitu ya. Maksudnya kesehatan bisa berpengaruh ke hubungan, soal hubungan bisa berpengaruh ke kesehatan, terus soal uang juga bisa berpengaruh ke hubungan, misalnya suami istri sering bertengkar kayak gitu. Tapi soal begitu, pokoknya ini hubungan tuh selalu kena gitu. Nah, hubungan itu ternyata adalah idenya Tuhan. Dari awal penciptaan itu ide inisiatif Tuhan, Allah lah yang menciptakan hubungan. Kita nggak usah baca di Kejadian pasal 1 waktu penciptaan. Di situ ada, kalau dipelajari ada 4 macam hubungan. Pertama tentu hubungan dengan Tuhan, manusia ya, ini dari sisi manusia. Hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan diri sendiri, dengan sesama, terus dengan alam. Nah, hubungan itu kalau dia dalam keadaan semua baik, sesuai jalannya, sesuai dengan yang dimaksudkan Tuhan, maka hubungan-hubungan yang sehat akan membuat semuanya kehidupan ini berjalan sehat. Taman Eden tetap terpelihara, satu sama lain gak pernah bertengkar, bekerja sama, dan seterusnya. Sebenarnya bentuk seperti itulah dunia yang Allah maksudkan waktu Dia menciptakan. Tetapi karena kejatuhan dalam dosa, maka hubungan dengan 4 tadi itu rusak semua. Dengan Allah rusak, sudah ada saling curiga, tidak percaya, dan kemudian terputus karena dosa. Dengan diri sendiri rusak, manusia tidak damai dengan dirinya, banyak orang mengalami konflik batin dan sebagainya, sampai ada yang jadi gila, bunuh diri. Itu semua karena dengan diri sendiri aja hubungannya tidak beres. Kemudian dengan orang lain jelas Adam Hawa di situ saling salah-salahan. Yang tadinya enak-enak jadi diwarnai banyak pertengkaran, Kain membunuh Habil dan sebagainya. Lalu dengan alam jadi terkutuk, dia yang harusnya hubungannya dengan manusia itu hubungan memberi. Sekarang alam itu tidak lagi sememberi itu, walaupun masih dalam kemurahan Tuhan. Alam ini kalau ditanami apa, dia masih menumbuhkan sesuatu untuk manusia. Tapi di situ dibilang tanah ini harus diusahakan dengan susah payah baru kamu akan memperoleh hasilnya. Yang sebelumnya tidak terjadi itu di Taman Eden. Jadi hubungan ini tema besar, itu cuma sepintas saja kita lihat. Dan hubungan ini sudah menjadi cacat di dalam kejatuhan dalam dosa. Menariknya lalu Allah sendiri yang berinisiatif untuk memperbaiki, untuk memulihkan hubungan-hubungan yang rusak ini dengan Tuhan, dengan diri sendiri, dengan sesama, dengan alam, itu melalui penjelmaan dirinya di dalam manusia Yesus Kristus. Itu yang kita tadi baca di dalam 2 Korintus 5. Dia mendamaikan dunia. Mendamaikan berarti memulihkan hubungan yang rusak. Mendamaikan dunia dengan dirinya sendiri, yaitu Allah, lewat Yesus Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Di dalam diri Yesus, dalam tubuhnya yang tidak berdosa itu, dalam dirinya itu, kemudian semua dosa ditimpakan di situ, semua kutuk yang ada dalam hubungan
itu semua hal yang tidak sehat dalam hubungan itu ditimpakan kepada Yesus Kristus, sehingga di dalam Yesus sekarang kita itu memungkinkan kita untuk membangun hubungan secara sehat di dalam Yesus. Secara sepintas bentuk cacatnya hubungan ya, dengan ini khususnya dengan orang lain yang kita biasa lihat lah secara umum dalam keseharian itu dua ya. Hubungan yang terlalu bergantung satu sama lain atau terlalu mandiri. Ini ada dua begini. Jadi ini adalah contoh-contoh hubungan yang kurang sehat, tidak sehat. Tuhan tidak menciptakan kita untuk terlalu bergantung, tidak juga menciptakan kita untuk terlalu mandiri, tetapi tengah-tengahnya, yaitu kebergantungan yang sehat. Nanti kita lihat dalam contoh Yesus Kristus, kebergantungan yang sehat itu seperti apa bentuknya. Tapi secara sepintas aja ya, hubungan yang terlalu bergantung itu ada orang yang sampai harus selalu nelpon orang, harus selalu ada orang kalau mau kerja apa-apa, kalau ada masalah apa-apa, yang pertama yang dicari itu orang. Dan kalau nggak ada orang, dia tuh kayak orang kebingungan gitu. Itu adalah kebergantungan yang terlalu bergantung secara tidak sehat, membuat dia tidak bertumbuh. Terus kalau terlalu mandiri atau terlalu tidak bergantung, nah ini contohnya seperti saya dulu, merasa tidak butuh orang gitu. Jadi tidak menghargai hubungan karena tidak merasa butuh orang lain. Ya oranglah yang butuh saya dulu dalam kesombongan ya berkata seperti itu. Tetapi setelah saya dengar bahwa hubungan itu inisiatornya adalah Tuhan, penciptanya adalah Tuhan, dan Tuhan sangat-sangat menghargai hubungan sampai dia harus korban nyawa, korban hidup untuk memulihkan hubungan itu. Pertama antara manusia dengan Tuhan, lalu dari situ maka 3 hubungan yang lain itu dengan diri sendiri, dengan orang lain itu, dan dengan alam itu dipulihkan juga. Pertama adalah hubungan dengan Tuhan itu dijembatani lagi oleh kematian Yesus. Setelah saya dengar itu saya berubah. Saya bilang saya tidak boleh seperti itu lagi dengan orang lain, merasa tidak pernah butuh, sombong. Kalau saya bertengkar sama orang, saya juga harus mengusahakan gimana caranya memulihkan hubungan itu. Bagian saya lakukan, minim itu, maksudnya paling tidak itu tugas saya. Orang lain tuh juga punya bagiannya, bagaimana dia mau punya niat untuk memulihkan hubungan, tapi saya juga harus punya niat itu. Tidak boleh cuek seperti dulu, tidak boleh merasa tidak butuh orang, karena sebenarnya saya juga butuh orang lain. Itu jadi saya diajar untuk belajar rendah hati. Dari situ saya butuh orang lain, walaupun yang saya pikir dia itu orang paling lemah, paling nggak bisa apa-apa, tapi saya belajar melihat itu dari sisi pandang Tuhan, bahwa saya juga butuh dia, membutuhkan dia dalam hidup ini. Kalau tidak ada dia, gambar hidup saya pun tidak akan lengkap. Ada maksud Tuhan di dalam kelemahan orang atau apa yang sepertinya kok nggak pas gitu sama saya. Terus, nah bagian terakhir kita lihat contoh yang sehat. Yesus itu mencontohkan hubungan yang sehat, yang kebergantungannya sehat. Itu seperti apa? Matius 26. Mulai ayat 37. Ini waktu Yesus di Getsemani. Matius 26 mulai ayat 37 dan seterusnya. Ia membawa Petrus dan 2 anak Zebedius besertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit, lalu sujud berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan yang kau kehendaki. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku?
berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Ayat 2, lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu, dan seterusnya. Nah, ini hubungan Yesus yang dia tunjukkan waktu dia membutuhkan orang. Sebenarnya Yesus itu kan tidak butuh siapa-siapa. Yesus itu bisa lakukan sendiri, tapi dalam kemanusiaannya dia memilih untuk terlihat lemah. Dia tidak menutupi itu. Dia bilang sama murid-muridnya, aku ini takut, aku ini sedih, aku butuh didoakan. Itu terlalu rendah hati yang tidak habis saya kagumi gitu loh. Kenapa Allah yang menciptakan semesta itu begitu menaruh dirinya di posisi lemah yang bersedia dilihat bahwa kamu tidak sekuat itu atau bagaimana. Padahal sebenarnya enggak gitu. Sebenarnya dia tidak butuh itu. Ya itu Yesus memberi contoh kepada kita bahwa itulah cara bergantung yang sehat. Dia mengungkapkan apa yang dia butuhkan kepada orang lain. Kemudian bergantung yang sehat berarti dia tidak, yaitu orang yang terlalu bergantung mungkin terlalu ngeriwui orang gitu ya, terlalu ngeributi orang sampai orang itu kan sudah kamu bisa lakukan sendiri itu, tapi dia gimana panik dan istilah saya tuh BBI orang lain. Tapi orang yang terlalu mandiri dia memilih tidak mau terbuka tentang kebutuhannya. Dia akan memasang image citra dia selalu kuat, mungkin seperti itu. Kemudian hasilnya waktu ternyata murid-muridnya, teman-temannya itu tidak meresponi gitu ya. Karena mereka dalam kelemahan mereka sendiri tidur, ngantuk, setengah mati, dengan pikiran berat, kalut dan sebagainya, dengan semua apa yang mau terjadi ini mereka tidak ngerti, mereka tidur. Nah, Yesus bagaimana? Dia menyampaikan lagi keluhan itu, ayolah berjaga-jaga, ikut doa, temani aku berdoa gitu. Tapi dia tidak marah-marah, maksudnya kalau orang itu terlalu bergantung sama orang, dia pasti akan marah-marah kalau ada orang yang tidak mau membantu dia seperti yang dia harapkan itu, karena ya mungkin seperti itu. Tapi Yesus tidak memasalahkan itu. Dia sudah mengungkapkan aku butuh ditemani. Tapi ternyata kalau teman-temannya itu tidak mampu melakukan itu karena kelemahan-kelemahan mereka sendiri, ya dia bisa menerima juga, dan dia di situ hanya bergantung sama hubungannya dengan Bapa di sorga. Jadi ini salah satu aspek saja dari hubungan yang sehat. Dia tidak memaksakan orang lain untuk membantu dia. Dia mengungkapkan, mungkin bisa lebih dari satu kali, tapi dia menyerahkan keputusan kepada orang tersebut untuk itu bagiannya dia, apakah dia memang mau membantu saya atau tidak. Tetapi disitulah kebergantungan yang sehat, yang selalu asalnya adalah dari kekokohan hubungan dia dengan Bapa di sorga. Itu yang akan membuat dia bisa secara sehat bergantung. Tipe kebergantungannya kepada orang lain adalah kebergantungan yang sehat, yang tidak memaksakan, tidak terlalu bergantung, tapi juga tidak terlalu mandiri, dalam arti seperti tidak membutuhkan, padahal dia sebenarnya memang tidak membutuhkan orang lain. Ayat terakhir kita baca 2 Korintus tadi pasal 5 ayat 18. Ya, senada dengan 19 tadi yang kalimatnya ada juga di situ. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu juga kepada kami. Jadi kepada kita dipercayakan pelayanan pendamaian ini, dan mari kita mengejar pendamaian. Pertama bersumber dari korban Yesus yang mendamaikan kita dengan Bapa di surga, yang menciptakan kita, yang sempat terputus oleh dosa. Kemudian dari situ maka kita juga akan bisa berdamai pertama dengan diri sendiri, itu yang saya alami urutannya gitu ya, dengan Tuhan, mempercayai korban Yesus, dialah yang benar-benar
mendamaikan saya dengan Bapa sehingga saya tidak perlu takut dihukum apa-apa. Kemudian saya mulai dipulihkan hubungan saya dengan diri sendiri, bagaimana saya memandang diri dengan positif, dengan benar sesuai dengan firman Tuhan. Kemudian itu semua membawa saya mulai bisa mengerjakan hubungan dengan orang lain secara lebih ya menurut firman Tuhan. Saya ajak kita semua juga begitu. Pertama, marilah berilah diri kita didamaikan dengan Allah, tadi ayat 20. Jadi kami adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami minta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Ini awal akarnya, dan dari situ maka hubungan-hubungan kita akan diberkati dengan tatanan-tatanan yang ilahi yang menghasilkan pembangunan tubuh Kristus yang sesungguhnya. Terima kasih, sekian.